beliau mengumpulkan Bapak Ibu, yaitu dalam merancana kinerja saya untuk ke semua. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu nanti sikapi, Ibu laksanakan program PMM ini, yaitu dengan seperti ini saya memandu rencana pembelajaran dengan judul upaya mengkomunikasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk itu, supaya lebih Ibu bisa lebih memahami ini, kita lihat dulu visi kita. Visi yaitu masalah terwujudnya lembaga pendidikan dasar unggulan yang menghasilkan peserta didik yang soleh, cerdas, intelektual, profesional, dan spiritual. Ini visi yang perlu kita sesuaikan dengan KSOP, ya. Kita sesuaikan SOP, itu visi kita tadi masalah mendidik anak yang soleh. Bagaimana cara kita pada Bapak Ibu, bagaimana anak kita menjadi anak soleh ke depannya. Anak yang berbakti kepada orang tua, kepada kita para guru, dan berguna bagi dirinya. Itu artinya bukan untuk kita, untuk para hormat pada kita baik. Tujuan utamanya itu berguna untuk dirinya. Dan berikutnya yaitu cerdas, cerdas dan intelektual. Cerdas di sini artinya mereka itu perlu kita bina, perlu kita didik supaya anak ini jadi cerdas. Tentu kita perlu kerja keras, kita kerja kelas dan kerja serius untuk mengerja supaya kita mencapai intelektual. Kalau kita tidak serius, kalau kita tidak ikhlas, kemungkinan visi kita sulit untuk dicapai. Dan berikutnya ada visi selanjutnya profesional. Itu anak itu diharapkan juga kita sebagai guru harus profesional. Artinya apa itu? Kita melalui keadaan yang ada, kita melihat terhadap anak itu harus berprofesional. Maksudnya itu kita berbuat dengan sikap yang baik dan sudah berkemajuan, berpikir maju. Personal itu sifatnya itu kita ingin anak itu maju. Macam mana caranya? Di samping tadi ada sudah cerdas, intelektual, soleh, personal, tampil lebih baik, lebih bagus. Itu tujuannya. Dan spiritual. Spiritual ini sifatnya tidak mungkin ya lepas dari keagamaan. Spiritual itu sifat sifat masing-masing anak itu kan punya sifat kemajuan yang berorientasi dengan agama, sifat beragama ya, orientasinya ke agama. Itu. Mari kita lanjut ke misi. Tadi visi, sekarang coba kita lanjut ke misi. Misi yang pertama SD kita, SD 12, 19 Sarang Burung berusaha melakukan pembelajaran yang integral dan seimbang antara ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta antara iman, ilmu, dan amal. Jadi artinya tidak jauh berbeda dengan visi itu. Misi artinya kognitif, kemampuan
sesuaikan dengan kita keimanan, kita imbangkan, ya. Kita imbangkan, jangan kemampuan kita kejar, daya iman mereka tidak kita abaikan, itu bahaya juga pendidikan kita ke depan. Berbahaya untuk bagi anak, terhadap anak, berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Dia cerdas baik tapi dia tidak berperilaku tidak baik, tidak sesuai ego, tidak seimbang juga. Dia harus ada penyeimbangan. Tidak? Harus ada penyeimbangan kita terhadap anak. Ada cara kita terhadap anak juga. Terhadap anak juga jangan pilih membuat anak itu selalu memilih istilah itu ini ada anak kandung, ada anak baik. Nah, kita semua anak kita buat sifatnya yaitu supaya ilmu itu pikir ini sifat yang bagus, ini yang beriman, sifatnya adil. Itu dari kita juga dulu. Kemudian representasi yang kita kejar yaitu memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini representasinya. Apa setelah kita nanti didik mampu setelah anak senang lulus, dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu representasi yang kita harapkan. Apa? Dengan membawa nilai-nilai yang baik di SD kita ini, nanti mereka lanjutkan di SD yang lebih tinggi, baik di segi kemampuan belajar dan juga di segi keimanan. Itu karena zaman sekarang kita ngeri nian, takut nian. Zaman sekarang ini sifatnya banyaklah mencontoh, apalagi ada HP. Makanya visi misi kita nih kita mengimbangi, ya. Memang tidak kita sudah mungkin di zaman sekarang ini kita anak lebih tua, lebih tahu dulu dari kita, lebih awal tahu mereka dari kita. Dia lebih pandai buka HP dari kita. Nah, makanya kita berupaya. Upaya kita itu penting. Upaya kita macam mana? Ya tak? Mudah-mudahan yang keniatan kita juga keikhlasan kita terhadap anak murid kita. Bismillah. Ya tak? Itu misalnya Bismillah kita masuk ke kelas. Saya akan mendidik anak, mengajar anak demi untuk masa mereka ini, untuk jenjang lebih tinggi. Nah, itu reputasi yang kekejar. Yang kedua, misi kita tadi yaitu SD 12 Sarangburu berkomitmen meletakkan nilai-nilai keislaman sebagai dasar proses belajar. Komitmen kita apa itu? Kita prioritas itu sebagai Islam itu nilai Islam yang kita tinggalkan. Guru agama itu penting lah sini. Seperti zaman sekarang ini guru agama itu saya nilai walaupun kita sekolah umum, di sini kita misi kita agama kita utamakan itu nampaknya. Walaupun kita sekolah umum, bukan sekolah agama, tapi kita misi kita berkomitmen meletakkan nilai keislaman sebagai dasar proses pembelajaran. Jadi saya harapkan guru agama ke depannya lebih tingkatkan kita berupaya, sama-sama berupaya. Misi kita itu kejar misi kita ke depan. Mudah-mudahan umpan baliknya, feedbacknya kita akan meraihnya, kita akan menerimanya. Dari pihak mana kita menerimanya? Insya Allah Allah tahu itu semua. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat benar, visi misi kita insya Allah tercapai. Ibu jangan berkhawatir, anak saya itu insya Allah Tuhan tahu langkah kita. Kita lurus jalan, Allah Tuhan akan meletakkan sesuatu tempatnya pada waktu yang tepat. Itu ibu ya, Islam kita yakin. Itu apa representasi yang kita harapkan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Memang kita harap betul. Zaman kini bukan kita tidak menutup mungkin lagi gambar segala macam yang ada di HP anak. Lebih Pak Sebilang tadi kembali ke awal,
dia lebih padat dari kita. Bentuk untuk apa? Penyeimbang tadi ya, kita harus meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Artinya walaupun sifat yang di sini kita sambil menanamkan sikap kita. Kita dulu harus kita mulia, kita mesti mulia apa? Kita melaksanakan tugas dengan benar. Dan yang ketiga yaitu masalah SD kita mendorong peserta didik memiliki prestasi akademik yang baik, mampu bersaing dan dapat menghadapi tantangan hidup. Itu yang visi yang ketiga. Tadi masalah Islami, masalah agama, akademik. Kita alhamdulillah di sini, Bapak Ibu, kita memiliki guru yang handal, ya, ibu-ibu guru yang handal. Jadi jangan ibu guru yang handal baik, tapi kita harus wajib melaksanakan. Di balik guru handal, memang kita harus mengharapkan guru handal, kita punya guru handal, tapi kita harus melaksanakan apa yang kita buat misi bersama. Misi ini kita buat bersama. Artinya kali ini apa representasi yang kita harapkan, yaitu mengenal teknologi informasi kepada seluruh warga sekolah. Mengenal ini istilah itu sifatnya kita ni seperti saya yang tua-tua, ya, termasuk yang berumur, memang tidak menutup kemungkinan dulu kita tuanya dari teknologi ini. Ini termasuk sifatnya baru, cuman kita tidak menutup belajar. Artinya kita mengenal teknologi itu dengan kawan yang lebih tahu. Kita tidak malu-malu, kita tidak punya gengsi, kita harus sifat jujur. Saya tidak tahu. Jangan kita malu-malu. Jangan buang sifat gengsi. Itu representasi yang kejar. Supaya apa? Kedudukan kita di sekolah antara kita sila akademik pada agama, pada kekompakan misi kita jangan lupa juga. Jangan sampai pembiaran. Yang tahu pada yang tunjuk yang tidak tahu. Itu namanya mengenal. Ya, mempelajari akademik tadi. Yang pada nunjuk yang kurang pada atau yang tidak bisa, yang bisa bertanya kepada yang pada. Itu namanya umpan balik yang betul. Ya, juga saya harapkan kepada kawan-kawan yang pada teknologi informasi segala macam, buka diri, beri petunjuk dengan ikhlas demi kemajuan SD Kustu. Ya, dan juga akademik ini saya juga berniat akan menampung, kasih bawahi tambah sedikit, ya, menampung, akan menyokong, akan membutuhkan guru-guru yang mempunyai basic yang sesuai dengan kemampuan zaman sekarang. Itu jangan saya mengambil, nanti ada orang masuk ke sini saya asal terima baik, tidak demikian. Saya sifatnya apa nama kata orang kini itu adanya sila bahasa saya lah, bahasa intelektual adanya itu supaya memang basic itu nian kemampuan dia ada, tidak memandang pemilih saya, bukan demikian. Artinya saya betul-betul berpihak pada orang yang punya kemampuan lebih dan kemampuan biasanya ya, kemampuan ada, kemampuan tidak ada, tidak bisa juga. Barangkali itu. Kemudian kita lanjut ke tadi visi misi kita, kemudian tujuan. Maksud lanjut ke tujuan. Ke tujuan akhir yang diharapkan kita sesama guru dalam pelaksanaan program-program sekolah, mewujudkan visi misi sekolah. Tujuan sekolah satu mengacu pada visi misi sekolah serta tujuan umum pendidikan dasar. Tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut. Satu, siswa patuh terhadap guru dan orang tua. Yang kedua, siswa mampu untuk selalu sholat di awal waktu. Ini memang
banyak sesuai dengan visi kita tadi kan Pak, memang sesuai nih bidang agama kita dengan nampaknya baguslah. Visi kita sekarang ini orientasinya cenderung ke bidang agama, selalu mengharapkan mampu sholat tepat waktu. Berarti sebelum kita sholat, anak kita buat sholat juga dulu nih. Yang kita nyuruh anak baik sholat tepat waktu. Sini misinya, tujuannya anak sholat tepat waktu. Tapi kita sebaliknya kita duluan ya, kita mendahului. Macam mana cara ke depannya? Kita buat sholat zuhur bersama. Di sini baru kita pulang. Supaya ada mungkin ke kelas 6. Murid kelas 6 untuk mengikuti sholat zuhur bersama. Alangkah baik SD dulu kedepannya dapat berkah dari Allah SWT. Kelas 6 utama. Itu Pak. Kelas 6 ini harus ada tempatnya Pak. Harus ada tempat. Tempat itu masukan yang bagus. Jadi diawali guru kelas 6 ya? Diawali coba kan. Artinya kalau berhasil tidak menutup kemungkinan kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 yang mau mari. Artinya utamanya kembali ke ibu agama. Visi misi kita sudah jelas sekarang kita buat bersama. Arti tugas ibu agama berat sekali sekarang. Harus ada musolanya. Musola. Saung itu penting. Memang saya agak sedikit terima kasih Bu masukannya masuk musolanya. Saya selalu memandikan zaman dulu. Saya hobi itu. Zaman Nabi selalu. Zaman Nabi perang di halaman pun jadi sembahyang saudaranya. Selalu ingat saya kalau saya ngomong-ngomong di mana-mana ya, saya ingat selalu kisah Nabi saya selalu ingat. Zaman perang Nabi perang ke sembahyangnya cuma ada penjaga cuma di halaman gitu Bu. Betul gitu itu kira Bu. Beragama gitu ya? Bayangin kira. Zaman dulu, jadi zaman sekarang tuh kita apa yang ada dulu, yang penting bersih. Kita lanjut. Oke, mahasiswa dapat membaca Al-Quran, memang alhamdulillah visi kita kali ini kita mudah-mudahan zaman Prabowo ini lah. Nampaknya kesana nampak. Kita dunia, ya. Kita dalam palu ya. Mudah-mudahan ke depan. Zaman ke Prabowo. Itu nampaknya. Oke guys lah. Guys. Mampu menghafal lagi. Tujuan kita lebih besar, lebih tinggi lagi. Intelektual tadi ya. Ya kemampuan akademik tadi. Diharapkan mampu macam hafal Al-Quran pula. Itu artinya kinerja kita artinya perlu tingkatkan untuk mencapai visi misi tadi. Kemudian berikutnya siswa mampu melaksanakan adab Islami di setiap tempat dan setiap waktu. Kita memang tugas ya kalau kita laksanakan ini insya Allah saya yakin adab ini kita menyerah. Kita tanyalah diri kita sendiri lewat. Ada mengartikannya. Kita sebagai orang profesional lah. Punya orang profesional lo bisa mengartikan dia sedalam-dalamnya sebenarnya itu orang profesional. Dan yang ketujuh, siswa menjadi generasi robani. Robani itu artinya mampu memahami ilmu agama. Robani ni dah. Robana atina. Atina tidurna sana bil azan sana wakil azan. Mampu memahami ilmu agama, mampu mengamalkannya dan mampu mengajarkan kepada teman sebaya atau di bawah umurnya, baik teman sekolahnya maupun teman di luar sekolahnya. Jadi berkesinambungan dari yang apa tadi? Pendidikan luar sekolah, kemudian visi tadi, pendidikan sekolah luar sekolah, jadi itu tadi tujuannya anak itu mampu membawa teman sama sekolahnya
dan teman-teman sama permainan. Ya, artinya bukan berguna untuk sesama teman sekolah baik. Di lingkungan mereka juga harus kami bisa mengajak kawan-kawannya bersifat robbani. Ini robbani. Dapat ilmu. Dapat. Tidak. Itu nih. Jadi saya jadi penceramah loh ya, tapi untuk diri utama diri saya dulu, tujuan kita apa yang kita ungkapkan ini mudah-mudahan diri saya dulu untuk dapat berbenah diri. Ya, sekalian juga ya. Namanya nama ini nih saya observasi ini tujuan kan sekali pembinaan. Bukan sekedar observasi baik. Pembinaan. Inti sarinya pembinaan. Baik Ibu ya. Untuk diri saya utama dan juga untuk ketiga-tiganya. Selesai ya. Dan yang ke-8, siswa menguasai ilmu pengetahuan umum yang dipelajarinya. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum level terakhir. Pengetahuan umum. Level utama tadi berapa ya? 1-7 poinnya menyinggung semua masalah agama. 7 banding 1, 8 banding 1. 1 cuma dia minta ke pengetahuan umum. Kita mengisi gitu. Tujuan kita enggak. Bakti kita orientasi kita nih mengutamakan berakhlak mulia. Akhlak mulia apa? Adab tadi, perilaku kita ditekankan sesuai misi kita 1 sampai 7 berorientasi kepada bidang agama. Hanya yang ke-8. Naik Ibu, Pak. Siswa. Tanya Pak. Hah? Tanya. Hah? Strategi apa yang Bapak untuk mencapai tujuan Pak? Strategi. Strategi betul juga. Untuk mencapai strategi ini, yang pertama strategi mencapai tujuan tadi, yaitu tujuan tadi yang pertama itu strategi. Menyusun tim penjamin mutu dan tim pengembangan kurikulum. 1. Melakukan analisis konteks terhadap kondisi dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan unsur dinas, pendidik setempat, pengawas, pembina, tokoh masyarakat dan komite sekolah. Ini berikut lagi ada yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan program sekolah, kemudian kegiatan untuk mendukung pelaksanaan rencana kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun. Yang keempat, menyusun arkas rencana kegiatan dan anggaran sekolah, warkip. Kemudian menyusun rencana instrumen evaluasi. Kemudian yang keenam, melaksanakan kurikulum operasional sekolah dengan evaluasi harian, bulanan, 1 semester dan per 1 tahun. Dan yang ketujuh, melaksanakan program perbaikan berdasarkan prioritas 1 bulan. Ini melaksanakan program perbaikan berdasarkan prioritas 1 bulan, 1 semester dan setahun. Ini yang saya akan bawahi. Yang ketujuh ini, kita harus melaksanakan program perbaikan. Apa tujuan kita yang selama ini nampaknya ini kurang bagus, ini belum tercapai. Ini kita lihat poin 7, prioritas 1 bulan, mana yang belum tercapai, apa yang perlu perbaikan, kita lihat di situ. Ya, 1 bulan, kemudian 1 semester, yang terakhir per yang kelas atau per 1 tahun. Yang ke-8, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah berdasarkan hasil evaluasi dengan melibatkan unsur dinas pendidikan setempat, pengawas pembina, tokoh masyarakat dan komite. Menyusun kurikulum ini kita melibatkan masyarakat, melibatkan Pak Korwil, komite, para des guru. Artinya kurikulum kita ini supaya apa? Tepat guna. Karena di lain lubuk, lain beladang, lain lalang,
naik ladang, naik ikannya. Akhirnya kita menyesuaikan dengan Orangnya lain Pak. orangnya pun lain. Orang Simalungun ini lain orangnya. Orang lain. Ada pantun tuh Simalungun ini. Nanti saya buka terakhir. Lanjut, next. Buluran lain. Orang lain. Benar. Waktu Jadi apa hubungannya Pak dengan pengelolaan kinerja guru di dalam sekolah Pak? Dari visi misi Bapak tadi. Halo Pak, sebentar. Saya ada Pak, saya lagi menyampaikan Pak. Pak Hamdi Beh. Saya menyampaikan apa Pak? Observasi. Boleh tanya Pak? Ayo ulang. Jadi apa hubungannya Pak kalau visi misi yang Bapak sampaikan dengan kinerja kepala sekolah? Sini dia. Silakan. Ya. Apa hubungan visi misi dan kinerja kepala sekolah? Mari kita lihat sini. Yaitu yang pertama, target perilaku pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan tetap secara efektif dan efisien. Saya kalau memimpin diskusi harus fokus. Jangan ada kegiatan lain kita abaikan dulu. Ada perencanaan lain kita fokus untuk visi misi kita supaya apa tujuan dan perencanaan kita tercapai. Ada lagi Pak? Udah Pak, terima kasih Pak. Berikutnya ini saya bilang tadi judul apa tadi? Saya memandu rencana pelajaran tadi. Ini dia, yaitu upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini atau kita berbasis data semua ini apapun pembelajaran kita, apa pelaksanaan program kita harus mengisi data Pak Ibu. Ya, data berikut jangan peningkatan kualitas data kita harus valid, harus berkualitas. Istilah itu jangan setengah-setengah. Supaya apa? Yang kita harapkan efisien. Pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Itu tujuannya. Tujuan akhir. Tujuannya seperti itu. Ada lagi? Apa namanya itu kemungkinan mendengarkan kontribusi serta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjuti secara konstruktif. Saya juga mengharapkan pada Bapak Ibu mengkomunikasikan temuan dan data secara jelas kepada semua pemangku kepentingan terkait mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Artinya di sini jelas yang punya pemangku kepentingan kita mengharapkannya masukan dari mereka. Kita mengharapkannya istilah itu dari pemangku pemangku dari apa tadi, mereka harus ikut serta utamanya. Ya, kalau bisa memang ikut serta, memberi masukan, ikut serta, kemudian memberi petunjuk. Ya, kalau kita salah, kita bilang tidak mungkin, tidak ada kita ini betul semua. Ayolah, jujur ya, sebagai kepala sekolah, kalau ada perilaku yang bagi ibu kurang pantas, ibu sebagai juga sama, kita harus feedback berbaliknya. Pak Andrisman, yang kita malu-malu dengan segan, tidak ada batasan ya. Ini Pak Andrisman kurang pantas dibuat nih, sampaikan itu demi kemajuan sekolah kita. Jangan ada ibu bapak suka
sungkan ada enak yang kepada enak demi kemajuan sekolah kita. Itu jangan, dan saya harapkan juga barangkali yang terpenting dari ibu pengisian data rubrik ini lah harus sesuai dengan visi misi kita. Tadi 7 poin orientasi kepada agama, 1 yang ke-8 ke akademik. Arti kita memang zaman sesuai dengan visi misi kita lah. Jangan sesuai zaman, perkembangan zaman. Kita visi misi kita ni kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jangan. Ya lah, barangkali 30 menit, Pak. untuk ini lanjut ke depannya bisa komunikasi kembali, kita cam kembali, kita bertanya kembali. Setelah misalnya kurang pantas ada yang apa setelah penyampaian ini bisa tanya kembali. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Kita mohon maaf. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi